Kayla pun temui Kenzo, Mutiara, dan Aurel. Kayla sambil menangis ingin beritahu mereka kondisi Rianti. Aurel pun sangat takut jika terjadi sesuatu pada mamanya itu. Aurel pun lantas menemui papanya. Aurel bertanya kepada papanya apa yang terjadi pada mamanya. Apakah mamanya sudah sadar? Aurel minta papanya untuk menjawab semua itu. Apakah mamanya baik-baik saja? Aurel pun lantas melihat mamanya langsung ke ruangannya. Sementara itu Mutiara pun mengajak Kenzo agar Kenzo melihat kondisi mamanya. Mutiara minta Kenzo untuk menghadapi semua itu bersama-sama. Saat itu Kenzo katakan kepada Mutiara jika Kenzo tak siap kehilangan mamanya selamanya. Mutiara mengingatkan Kenzo jika seorang anak laki-laki pertama. Mutiara pun merasa yakin jika Buryanti ingin anaknya tegar. Mutiara katakan kepada Kenzo jika mereka semua butuh kehadiran Kenzo. Kenzo katakan kepada Mutiara jika dirinya malu menangis di hadapan Mutiara. Mutiara pun merasa yakin jika Kenzo punya hati dan perasaan. Mutiara pun merasa yakin jika Kenzo bakal kuat. Mutiara pun merasa yakin jika Kenzo bisa melewati itu semua. Mutiara yakinkan Kenzo jika mereka belum tahu apa yang terjadi pada Buryanti. Sementara itu, Aurel pun minta mamanya untuk bangun. Aurel pun menangis memeluk mamanya. Aurel tak mau jika mamanya bakal pergi dan minta mamanya bertahan. Kenzo pun lantas menemui papanya bersama Mutiara. Kenzo melihat raut sedih di wajahnya Aditya. Mutiara pun lantas mengajak Kenzo untuk masuk dan katakan jika Kenzo harus kuat. Kenzo dan Mutiara pun lantas kaget melihat kondisi Rianti. Mutiara pun lantas menangis di hadapan Rianti, memohon kepada Rianti agar bangun. Mutiara katakan kepada Rianti agar Rianti kasihan kepada Aurel dan Kenzo. Mutiara pun sambil menangis minta maaf kepada Rianti dan minta Bu Rianti juga kasihan kepada Aditya karena Pak Aditya sangat sayang kepada Rianti. Mutiara pun lantas memohon di dekat Rianti agar Rianti segera bangun. Tiba-tiba saja Rianti pun menunjukkan tanda-tanda kehidupan di mesin itu. Kenzo pun lantas berteriak memanggil dokter. Dokter pun lantas memeriksa Rianti. Kenzo pun jelaskan apa yang terjadi pada mamanya kepada semua orang. Jika tadi denyut jantung mamanya sudah berhenti. Dan tiba-tiba saja ada kesempatan buat mamanya. Dokter pun jelaskan kepada semuanya jika kondisi Rianti sudah sadar sepenuhnya dan kembali membaik. Gisel pun lantas pamit pulang karena besok bakal kerja, begitu juga dengan Kayla. Sandra katakan bakal tetap menemani Rianti, takut jika Rianti membutuhkan Sandra. Suster pun berkata kepada Rianti jika Bu Rianti sangat beruntung karena ada seorang perempuan yang telah menyelamatkan Rianti. Dia bilang jika dia adalah anak dari Bu Rianti, bahkan dia telah mendonorkan darahnya buat Rianti. Rianti pun lantas ingat sempat melihat seorang gadis dengan tanda lahir di kakinya. Rianti berpikir jangan-jangan itu adalah anak kandungnya. Tapi Rianti sadar jika bayi kecilnya sudah meninggal dunia. Rianti pun merasa jika itu nyata ataukah mimpi. Rianti merasa jika itu bakal mustahil. Kalau yang telah menyelamatkan Rianti itu adalah bayi kecil Rianti. Rianti tanyakan kepada suster itu apakah anaknya itu adalah Aurel. Suster katakan tidak kepada Rianti jika anak itu adalah bernama Mutiara. Rianti pun lantas kaget jika darah ART mengalir di tubuhnya. Darah Mutiara, Rianti merasa nasibnya begitu buruk. Aditya pun lantas masuk menemui Rianti di ruangannya. Aditya pun lantas menangis melihat Rianti akhirnya sudah sadar. Aditya pun lantas menggenggam tangan Rianti. Rianti tanyakan anak-anaknya kepada Aditya. Aditya katakan kepada Rianti jika Kenzo dan Aurel berada di luar.
Aditya minta Rianti untuk semangat, yakin jika Rianti bakal sembuh. Karena Aditya sudah berada di samping Rianti, mereka semua bakal menjaga Rianti. Rianti pun berpikir jika dirinya tidak bakal selamat. Rianti takut sekali kehilangan Aditya. Rianti takut tak bisa bertemu lagi dengan Aditya lagi. Kenzo dan Aurel pun lantas menemui mamanya. Mereka semua pun lantas memeluk Rianti. Begitu juga dengan Mutiara. Mutiara pun masuk ke ruangan itu. Mutiara pun sangat bersyukur. Alhamdulillah jika doanya sudah dikabulkan Allah. Sementara itu Gisel pun merasa jika semua rencananya sudah gagal. Gisel kesal jika Rianti telah sadar, kenapa tak mati saja. Tiba-tiba saja Ivan pun lantas menemui Gisel. Ivan katakan kepada Gisel jika dirinya ke rumah sakit untuk menjenguk Rianti. Gisel pun merasa heran dari manakah Ivan tahu jika Rianti sedang dirawat. Ivan akui kepada Gisel jika Aurel yang telah memberitahu Ivan. Ivan pun melihat reaksi wajahnya Gisel jika Gisel lagi bete dan kurang senang. Ivan pun merasa yakin jika Rianti telah baik-baik saja. Gisel pun merasa heran kenapa Ivan berpikir seperti itu. Ivan tahu jika Rianti kenapa-napa, Gisel bakal senang dan tersenyum-senyum. Gisel pun minta Ivan tidak so tahu dengan perasaannya. Ivan pun lantas meledek Gisel jika Gisel hanyalah cuma pacar gelapnya Aditya. Ivan pun lantas menagih janjinya kepada Gisel jika Gisel bakal mendekati dirinya kepada Aurel. Ivan pun lantas kaget melihat Kayla. Ivan pun lantas sembunyi dari Kayla. Kayla tanyakan kepada Gisel kenapa Gisel belum pulang. Gisel katakan belum dapat taksi. Kayla pun lantas mengajak Gisel untuk pulang bareng bersama dirinya. Ivan pun merasa beruntung jika Kayla tidak melihat dirinya. Kenzo pun langsung menemui Mutiara. Kenzo pun ucapkan terima kasih kepada Mutiara sambil memeluk Mutiara. Kenzo minta maaf kepada Mutiara tak sengaja memeluk Mutiara karena terbawa emosional karena mama Kenzo sudah sadar. Mutiara minta Kenzo untuk menjaga Bu Rianti karena Kenzo masih beruntung punya seorang ibu Rianti. Saat itu Mutiara ingin pulang, Kenzo pun ingin mengantar Mutiara. Mutiara tak mau jika Kenzo mengantarnya pulang. Mutiara katakan jika Kenzo harus menjaga Bu Rianti karena Kenzo adalah anaknya Bu Rianti. Mutiara pun merasa tidak enak. Kenzo katakan kepada Mutiara jika papanya, Aurel dan Sandra telah menjaga Bu Rianti. Dan papa Kenzo juga menyuruh Kenzo pulang karena besok Kenzo harus kerja. Mutiara pun lantas setuju pulang bersama dengan Kenzo. Kenzo pun lantas memegang tangan Mutiara. Kenzo pun baru sadar jika Mutiara tidak memakai alas kaki. Kenzo pun minta Mutiara untuk memakai sepatunya. Kenzo pun berhasil memujuk Mutiara. Kenzo pun pasangkan sepatunya itu kepada kaki Mutiara. Bahkan saat itu, Kenzo tahu jika lutut Mutiara telah terluka. Kenzo pun lantas mengobati lututnya Mutiara. Sandra pun tak sengaja melihat itu. Sandra pun lantas kesal. Kenapa Kenzo begitu perhatian kepada Mutiara, sementara kepada dirinya tidak?